guys, balik lagi bersama saya Vio di Aufi Gunadarma 34,4 FM. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu narasumber yang keren banget dan tentunya mahasiswa AKMR TV Jakarta, yaitu Sarla, owner dari Sarla Beauty. Baik, buat Sarla, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo Vio, perkenalkan nama aku Sarla, tapi aku lebih sering dikenal dengan nama panggilan Ayah. Aku adalah owner dari Sarla Beauty. Oke, baik. Sebelumnya Sarla, halo. Halo. Kita ngobrol santai aja ya. Oke. Pertama nih, dari hobi dulu nih. Kamu hobinya apa? Hobi tentunya ya, itu pasti aku make up. Terutama banget itu make up karena ya emang suka aja dari dulu kan. Iya. Nah, yang hobi selanjutnya sih aku biasanya lebih suka jalan-jalan, kayak jalan-jalan aja gitu, kayak misalkan seharian tuh kalau misalkan di rumah nggak keluar Iya. rumah sama sekali itu kayak mumet aja, kayak suka emang jalan-jalan sih, hobinya juga selain makeup kayak gitu. Nih yang paling berkesan buat kamu tentang traveling kemana? Aku orangnya suka nge-explore banget ya, walaupun kayak misalkan ke Bandung, kayak aku tuh kalau ke Bandung nggak ke kotanya doang, kayak ke yang tempat-tempat kayak pedesaan, pokoknya tempat-tempat yang asri gitu aku suka banget. Nah kalau misalkan ke Bandung sih biasanya kayak ke daerah Ranca Upas atau enggak kayak di Lembang. Nah itu Iya. kan seru banget kan dibandingin di perkotaan. Kalau di perkotaan kan kita udah biasa kan. Nah paling kalau destinasi selanjutnya sih di Jogja. Itu Jogja seru banget, kayak bener-bener bisa mengeksplor banyak di Jogja, walaupun kata orang kotanya kecil, Iya. cuma itu seru banget sih, berkesan. Apalagi Malioboro ya. Betul, walaupun kata orang udah mainstream, tapi tetap sih itu seru. Asik banget sih. Aduh, berkesan banget lah apalagi Jogja. Oke. Kemudian nih kita beralih ke makeup ya. Boleh. Oke. Di usia berapa nih kamu mulai mengenal makeup? Kalau dibilang di usia itu sekitar 15 sampai 16 tahun ya. Sekitar SMP berarti. Gitu, sekitar umur segitulah. Oh, yang bikin kamu penasaran dengan makeup? Aku ada cerita unik. Jadi alis aku itu sebenarnya kan tipis banget, dan dia tuh berantakan. Jadi awalnya tuh aku ngerasa kayak insecure lah. Mulai SMP kan kita udah mulai kayak kenal-kenal cowok segala macem. Jadi kayak insecure lah kalau misalkan alisnya tipis terus berantakan, jelek banget. Jadi aku kenal makeup tuh aku awal mulanya karena dari belajar ngalis sih terutama itu. Jadi kayak makin kesini kayak pelajarin gimana sih cara selain pakai alis kan kayak pakai eyeshadow atau eyeliner segala macam. Itu sih awal-awalnya banget. Oh, jadi ya maklum lah ya, SMA juga aku juga sama pernah kayak gitu. Iya benar. Dan setelah itu kamu gimana perasaannya pas mulai makeup terus kayak sadar, oh ini bakat gue di sini nih makeup. Aku mulai sadar itu bakat aku di makeup. Sebenarnya aku tuh kalau makeup tuh sebenarnya self makeup ya dulu tuh awalnya. Sukanya kayak jadi nggak kepikiran untuk makeupin orang. Jadi kepikiran untuk bakatnya yang untuk makeupin orang kayak gitu tuh baru kepikirannya SMA, karena waktu itu ada suatu kejadian sepupu aku tuh mau lamaran, cuma dia tuh nggak ngebooking MUA. Tuh aneh banget kan, kalau lamaran nggak ngebooking MUA tuh aneh banget. Iya, iya. Jadi disitulah aku kayak dibilang aku keluarga aku kayak, Alis kamu bagus kok, berarti bisa make up segala macam kayak gitu. Terus kayak ya udahlah coba-coba tuh dari situ pas SMA. Nah baru deh ngerasa kayak oh ternyata bisa ya make upin orang, cuma emang gak sehandal itu, karena namanya di muka sendiri sama di muka orang kan beda ya. Iya, kita make upin benar. kayak gitu. Jadi kayak oh mulai nih bisa nih diasah nih lebih baik lagi buat make upin di muka orang kayak gitu sih awalnya. Oh, lucu ya, maksudnya kayak makeup tapi belum ada MUA-nya. Bener. Terus kamu ada nggak role modelnya? Role model aku di dunia permuaan. Mm-mm. Di dunia permuaan itu aku role modelnya suka banget sama Rizka Bawono. Kalau kamu tahu itu tuh salah satu MUA hits yang Iya. aku suka, dan dia tuh nggak pelit ilmu. Terus ada Galih makeup artist. Sebenarnya banyak sih kalau aku sebutin ya. Cuma tiga top 3 nya itu tuh yang aku suka. Itu ada Kak Adan Anapa, itu juga
bagus, aku suka make upnya, cocok lah sama signature make up aku kayak gitu. Oh, mungkin selain itu kayak Tasya Farasya mungkin. Oh, kalau Tasya Farasya itu aku emang role model aku tuh dari dulu sebelum jadi MUA. Karena Tasya Farasya kan lebih ke dia tutorin self makeup kan. Iya, Kalau iya. kalau yang tadi aku sebutin kan karena aku udah terjun ke dunia MUA. Jadi aku sukanya itu. Kalau aku dulu awal-awal yang aku masih self makeup itu role model aku kayak Tasya Farasya, Cinderella, terus yang Abel Oh, iya. Cantika itu emang. Terus ada juga MUA-nya Kylie Jenner, kan aku kiblatnya emang ke arah Hollywood kan, Iya. make upnya. Jadi kayak agak bold gitu. Aku suka banget sama Baby Ariel, dia ada MUA-nya Kylie Jenner. Oh, selain ini nih, kayak jasa yang kamu tawarin selain kan kamu kan sukanya makeup bold, kayak ada yang lain nggak kayak Korean makeup look atau apa mungkin? Sebenarnya aku tuh tidak pernah menawarkan jasa make up itu di luar signature aku. Oh. Kayak kemarin, aku tuh tanggal 25 April itu kan kemarin baru ngejob tuh anak SMA high school graduation. Nah, dia tuh request ke aku, Kak, kalau misalkan Korean makeup look bisa nggak ya? Terus aku kan emang nggak ada condong ke situ kan, kayak doing make up atau segala macem lah, itu aku nggak condong ke situ make up. Jadi kayak wah, ini jatuhnya tuh kayak challenging gitu loh, kayak Iya. tantangan buat aku, tantangan baru. So akhirnya kayak udah aku sanggupin. Yaudah akhirnya kayak yaudah aku improve lah make up aku, kayak aku ngeliat ini di mana ya yang kurangnya, aku belajar lagi kayak gitu ya, buat belajar aja lagi sih. Cuma kalau misalkan untuk menawarkan ke klien kayak aku bisa nih Korean makeup look atau segala macam, kayak enggak sih. Aku lebih ke kalau misalkan emang mau di make upin sama aku, lihat portofolio aku aja. Signature make up aku tuh kayak gini, yang alisnya terbentuk bukan alis serat atau kayak gimana kayak gitu. Terus lipstick yang full lips, bukan yang ombre-ombrean yang kayak gitu sih. Oh, berarti ini kamu ngerjainnya secara individu atau mungkin ada timnya? Aku ada tim kalau misalkan make upnya itu lebih dari 4 orang. Jadi aku tuh suka make up borongan namanya ya. Kalau di dunia MUA tuh namanya make up borongan. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 4 orang dan waktunya mepet, kalau misalkan udah lebih dari 2 orang aja, kalau ada waktunya mepet, itu aku bisa sama tim aku gitu. Aku punya bukan tim ya, jadi kayak teman sesama MUA lah, saling bantu gitu. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 2 orang dan waktunya mepet, itu aku manggil tim. Cuma kalau misalkan waktunya panjang yang disediakan oleh klien, kayak misalkan waktu itu aku juga pernah make up borongan keluarga gitu buat wedding, 7 orang itu dikasih waktu 7 jam, jadi per orangnya sejam, jadi aku masih bisa itu megang 7-7-nya kayak gitu. Oh, berarti lumayan padat juga ya. Hektik banget. Terus gimana kamu ngimbangin dengan ya kan kuliah sama makeup itu? Sebenarnya aku agak kerepotan ya kalau dibilang bisa balance, enggak, itu munafik banget sebenarnya. Iya. Itu aku agak kewalahan karena ini aja aku tuh nargetin di sosmed makeup aku itu maksimal banget 5 hari sekali tuh udah harus upload feeds foto. Iya. Jadi kayak biar nggak inilah, nggak akun mati, bukan akun mati. Jadi ini aja tuh masih banyak yang belum aku edit segala macem. Kayak sekarang ini kalau untuk kuliah lagi hektik-hektiknya ini, aku bisa sekali upload tuh kayak 7 hari sekali atau 10 hari bahkan kayak gitu baru aku bisa upload, karena tugasnya aja sekarang kan kuliah lagi banyak-banyaknya banget. Iya, benar, kan. banyak banget. Makanya itu sih kayak dibilang keteteran banget. Cuma ya udahlah, kayak enjoy aja. Selain pendidikan udah lah ya. Selain itu rintangannya apa lagi nih sebagai MUA? Rintangan. Ya. Rintangan mungkin karena aku masih kuliah ya. Aku di biaya sih. Jadi kan kuliah sambil MUA kayak gitu tuh, aku nggak bisa yang kayak minta ke orang tua yang aku mau beli ini, beli itu. Soalnya kan karena bayaran kuliah juga kan udah nggak murah kan. Iya. Jadi ya rintangan awalnya kalau nggak di biaya transportasi. Jadi kalau misalkan nggak ada yang nganterin, kan aku biasanya tuh keluar rumah tuh kalau makeup udah harus ready jam pagi tuh aku bisa keluar dari jam 2, jam 3 tuh aku udah keluar rumah. Jadi kalau misalkan emang lagi nggak ada yang nganterin, repotnya itu sih transportasi, karena mau ojek online jam segitu tuh susah. Jadi kayak lama, harus bener-bener harus setengah jam sebelum mau berangkat tuh udah harus pesan kayak gitu sih. Rintangannya Lumayan ya. Berarti peran orang tua juga
Iya. sangat ngaruh. Mm-mm. Terus gimana peran orang tua atau keluarga kamu nih untuk kamu kan mengejar karir sebagai MUA dan juga seorang pelajar, gimana? Didukung sih sama orang tua, alhamdulillahnya ya. Iya. Jadi kan aku gap year, Ya. jadi aku lulus tahun 2021. Nah aku tuh nggak langsung kuliah karena pemikiran awal aku itu, aku biasa lah mau ngajar negeri kan, masuk negeri, jadi kayak Iya. masih ambis lah, duh pengen negeri nih, harus bisa negeri. Nah orang tua aku tuh bilang, Kak daripada nganggur setahun ini, mending diisi kegiatan yang ada manfaatnya gitu loh. So aku mikir kayak apa ya kayak gitu yang aku suka dan nggak membebani aku. So aku mikir-mikir, terus tiba-tiba aku ngeliat ada iklan sekolah makeup gitu di Instagram. Terus ya udahlah aku omongin sama orang tua segala macam, sama keluarga. Alhamdulillah didukung sih. Jadi aku selama setahun itu aku sekolah makeup, tapi sekolah makeupnya itu hanya 6 bulan, dan aku setelah selesai makeup graduation di sekolah makeup itu, ujiannya setelah itu aku langsung, setelah beberapa bulan gitu, aku langsung ikut private class untuk wedding kayak gitu. Jadi orang tua alhamdulillahnya sangat mendukung. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana nih kamu nih tentang pandangan tren dari tahun ke tahun makeup nih, kan TikTok ya, tahu sendirilah, mulai makeup inilah, makeup itulah. Tuh kamu gimana ngimbanginnya? Aku sebenarnya anaknya bukan ngejar tren ya, balik lagi kayak kalau itu bukan signature makeup aku tuh ngerasa kayak kalau misalkan aku recreate pun Ya. aku bakal fail gitu loh. Jadi kayak baru banget nih kemarin kayak di TikTok ada tren makeup Asoka yang India itu. Iya itu. Nah itu tuh aku ngerasa kayak, duh kok kayak aku nggak bisa deh kalau ngikutin tren ini, karena aku juga nggak sejago itu buat ngeditnya. Jadi kayak aku lebih ke ngikutin soundnya aja sih, kayak kalau misalkan sound ini lagi viral nih aku pakai buat transisi makeup aku kayak gitu sih. Berarti emang kamu harus sesuai sama passion ya, kayak misalkan kamu, oh aku di bold nih, berarti kayak udah yang penting ikut ini Iya aja. sebenarnya nggak dibenarkan juga sih kayak gitu, karena mungkin aku belum banyak ilmunya. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalkan kayak kemarin juga ada yang tren makeup tahun 2000-an atau apa gitu, yang alis tipis, yang eyeshadow warna biru yang kayak gitu. Nah aku ngerasa kayak kayaknya kalau aku recreate tuh bakal fail deh, kayak nggak sebagus itu. Sebenarnya salah juga sih kalau pemikiran kayak gitu, kayak kan berarti kayak nggak mau mencoba gitu kan. Jadi aku kayak yaudah emang itu yang kekurangan dari akunya kayak gitu sih, kayak harusnya sebenarnya lebih banyak belajar lagi. Cuma aku emang masih suka di zona nyaman yang kayak sebenarnya itu juga nggak baik, jangan ditiru ya. Tapi ada nggak niatan buat keluar dari zona nyaman gitu? Ada, kayak kemarin aja aku yang makeup Korean look itu sebenarnya aku udah keluar dari zona nyaman banget. Kayak aku nggak bisa aku bikin aegyosil kayak gitu tuh, kayak wah deg-degan lah aku itu bikinnya. Takutnya kan kalau misalkan nggak apa ya, kayak fail bikin aegyosil kan kayak garis yang bawah mata itu kan yang bikin kayak kantong mata. Kalau misalkan fail itu malah bikin gelap bawah matanya. Iya. Jadi kayak jelek banget, itu bukan Kayak makeup ini look ya, lah. takut kayak Mata mata panda. Tuh. Aduh. Dan oke, kemudian kamu pas udah kayak gitu, kliennya gimana? Reaksi pas udah kamu nih makeup udah gitu. Alhamdulillah sih ya, puas kayak gitu. Dia kayak untungnya banget, soalnya kan aku main warna aman juga kan, gak yang kayak peach banget atau lebih pink banget. Jadi tetap ada signature akunya banget lah, kayak warna eyeshadownya juga agak pink tapi agak apa ya bahasanya tuh, kayak agak nggak ngepink banget gitu dia pokoknya. Jadi kayak terus lipstick juga aku bikin ombrenya juga yang kayak ombre aman, bukan yang kayak gimana banget, bukan yang kayak mua yang emang dia biasa Korean makeup look yang harus pakai shadow lah segala macam. Paling aku ombrenya juga yang kayak tipis-tipis aja yang kayak gitu sih, yang bener-bener aku tuh cari aman aja. Tapi untung ya alhamdulillahnya kliennya sih suka-suka aja. Oh, alhamdulillah. Lumayan, rintangannya lumayan ya buat Challenging banget. Sebelumnya ada nggak yang bikin kamu kayak kok kayak gini sih, kaget gitu loh sama dunia makeup, kayak shock, wah dia jago banget nih yang kayak gini, ngeliat dari temen mungkin gitu, ada nggak kira-kira? Ada, pasti ada. Jadi kayak
sebenarnya yang bikin shock banget awalnya kan, awalnya yang aku bilang tadi, aku awalnya self makeup. Nah aku ngerasa kayak, duh bikin alis gampang banget ya, kayak gini doang, kayak gitu loh. Kayak sombong lah nih orang, kayak gitu. Setelah aku kursus, aku sekolah makeup, aku ngerasa kayak, wah parah ini mah, dibikin alis namanya di muka orang kan ya, kayak kita nggak tahu struktur muka orang kayak gimana, kayak baru pertama ngeliat, dan harus bikin alis yang simetris itu susah banget. Apalagi kayak waktu itu aku pertama kali juga pernah dapat klien orang tua. Wajah orang tua kan udah lebih ada keriputnya, ada kulit yang lebih kendur dari kita kan. Jadi kayak susah banget ya, itu yang bikin shock, yang kayak aduh gimana ya. Apalagi kan bagian mata kan suka banyak kulit ya, kulit yang kayak udah kendur kan, nggak kayak sekencang kita. Jadi kayak bikin eyeshadow juga atau bulu mata juga yang kayak aduh kok jadi malah kayak sipit matanya. Jadi kayak pokoknya nggak ini deh, nggak memuaskan banget. Itu sih yang bikin shock, yang ternyata susah ya makeup di muka orang, yang apalagi kita baru pertama kali ngelihat orang, kita harus bikin dia jadi cantik. Itu tuh susah dibanding kayak kita makeup sendiri. Maya, dia kalau kira-kira ada nggak yang pernah komplain ini kayak wah ini gitu tuh gimana? Pernah banget. Aku pernah di posisi itu yang kayak cuma selesai makeup cuma bisa nangis, karena aku ngerasa kayak kesel sama diri aku sendiri juga, yang kayak kalau kayak gitu doang nggak bisa sih, sampai bikin klien yang nggak puas gitu. Jadi waktu itu aku pernah makeupin keluarga Chinese, tapi aku makeupinnya makeup mom untuk acara wedding gitu. Nah jadi dia tuh matanya namanya Chinese kan, dia monolit, jadi kayak kelopaknya tuh kecil, dan aku tuh malah bikin yang kayak jadi ngantuk matanya kayak gitu. Terus jadi kayak mungkin kurang puas ya kliennya, kayak jadi kayak maaf banget. Aku sampai minta maaf ke kliennya, kayak maaf banget ya tante, kayak gitu deh. Udah deh, aku cuma bisa nangis. Berarti emang susah banget ya makeup itu, aduh up and down-nya lumayan ya. Betul. Tapi kamu kira-kira nih, ini penasaran juga dia tentang harga makeup ya. Kira-kira harga makeup yang high end sama yang drugstore gitu gimana perbandingannya? Kalau misalkan klien minta, gue mau yang high end nih makeupnya, atau gue mau yang drugstore gitu, gimana? Jadi sebenarnya kalau misalkan harga price list makeup aku, kalau misalkan mau dipakein yang drugstore atau high end, itu beda price list. Jadi high end itu kan namanya juga high end. Iya. Jadi kayak super mahal. Itu tuh makeup menurut aku ya, menurut aku pribadi itu makeup cukup mahal. Jadi kalau misalkan pun klien ada yang minta makeup high end, paling aku bedain price listnya, jadi kayak lebih mahal lah, beda 100-200 mungkin, karena kita modalnya juga lumayan besar ya kalau high end. Jadi kalau misalkan nggak ada request atau segala macam, aku biasanya sih pakai produk drugstore, produk lokal juga sekarang kan udah banyak yang bagus ya. Iya. Super bagus, itu udah kayak nyamain high end. Malah kata aku kayak high end sebenarnya nggak worth it nih kalau misalkan untuk harga segitu, dengan kualitas yang sama kayak makeup lokal kayak gitu. Terus jadi aku lebih ke makeup bedain price list. Jadi pokoknya beda price list lah. Kalau misalkan ada yang mau makeup high end boleh, kalau ada yang mau makeup drugstore boleh, kayak gitu. Tapi kadang ada nggak sih yang kayak gue nih aku pengen banget nih makeup yang kelihatan mahal tapi harga makeupnya murah, kan ada orang yang suka kayak gitu ya. Kayak aku pengen makeup kayak gini tapi yang murah-murah aja ya makeupnya tuh. Sebenarnya itu balik lagi ke skill ya. Jadi banyak mua yang bisa pakai barang high end, barang mahal, cuma makeupnya itu bukan sorry ya, aku bukan menjatuhkan siapapun, maksudnya kayak jadi kayak makeupnya tuh nggak semahal itu looksnya, nggak sebagus itu looksnya, nggak se-flawless itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu sih paling tergantung skill. Jadi kan ada nih, kayak misalkan tadi balik lagi ke role model aku, kayak Galih makeup artist, dia tuh selalu pakai produk lokal kayak drugstore atau produk lokal kan udah
banyak banget dia selalu pakai itu, terus makeup tuh bagus banget, udah kayak seharga, kayak udah kayak pakai makeup yang high end. Jadi sebenarnya itu tergantung ke skill masing-masing. Jadi nggak melulu makeup mahal tuh, kalau misalkan skill yang kurang kurang bagus itu nggak melulu jadi kayak hasilnya langsung bagus gitu. Kayak misalkan kita pakai pomade brow-nya dari Anastasia Beverly Hills, itu nggak langsung alis kamu tuh bagus gitu, bisa aja yang kayak malah ngeblok atau malah kotak ke depannya. Itu emang bener-bener balik ke skill lagi. Oke, lanjut lagi nih Aya. Kamu keren banget sih, udah ngelaluin rintangan yang, apalagi dunia makeup, wah banyak banget saingannya ya. Betul. Kamu ada nggak hal unik yang pernah terjadi kayak pas kamu makeup buat klien, tingkah kliennya atau apapun itu? Ada banget, kayak itu kayaknya selalu terjadi sama mua-mua di luar sana juga ya. Iya. Ya misalkan ada event nih, misalkan aku contohnya engagement ya, tunangan. Jadi make up ini yang mau engagementnya, pemeran utamanya lah istilahnya, tapi dia juga sibuk sama urusan catering lah, keluarga, jadi kan sambil kayak telepon segala macam ngurusin, kan jadi lama kan make upnya, dan ujung-ujungnya siapa yang diburu-buru dan salah-salahin muanya juga kan. Itu sih yang uniknya juga. Terus yang kayak apa ya, kayak orang tua, kayak ibu-ibu baru, kayak dia punya bayi, terus anaknya tuh nggak mau dipegang siapapun, jadi make upin tapi bisa sambil nyusuin, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kan kita kayak takutnya anaknya tiba-tiba ketumpahan bedak kan. Iya benar. Takutnya sih kayak gitu. Terus kayak ya unik-uniknya banyak sih sebenarnya kalau aku sebutin, cuma yang ya itulah contohnya aja, salah satu atau beberapa contohnya itu sih. Sebelumnya ini kan aku ada pernah lihat POV TikTok nih, kayak POV-nya klien yang kayak saudaranya atau apanya suka, Mbak pinjem ya eyelinernya Mbak, itu kamu perasaannya gimana? Aku kalau misalkan yang sopan dianya kayak Kak aku minta ini dikasih lipstick ya sedikit atau kayak gimana, bahasanya oke sih. Coba kalau misalkan langsung ngambil, aku sebenarnya kurang respect banget ya. Itu kan sama aja nggak sopan dong, itu kan barang aku, kayak misalkan kayak gitu. Jadi aku lebih suka kalau misalkan bilangnya tuh ya izin dulu gitu loh kan. Itu juga kan pasti aku yang makein karena aku tahu kehigienisannya. Jadi aku tuh nggak pernah langsung makein klien kayak lipstick itu langsung dari aplikator lipstick, atau aku nggak pernah. Aku selalu pakai disposable yang sekali buang gitu. Jadi aku pindahin dulu ke makeup palette-nya, terus aku pakai disposable gitu, terus baru aku aplikasiin. Jadi nggak pernah aku kayak buat satu buat semua kayak gitu tuh nggak pernah, karena kan menjaga kehigienisan juga kan. Jadi aku nggak suka banget kalau misalkan ada orang yang kayak tiba-tiba Kak aku minta lipstiknya, terus langsung kayak diambil, langsung kayak dipakai, tuh kayak no, kayak nggak mau kayak gitu. Jadi aku lebih ke kurang respect aja sih sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi kan jatuhnya kayak maling. Iya, Kan kalau nggak izin tiba-tiba mau ngambil kan kasarnya kayak lu maling ya. iya makanya tuh guys, kalau misalkan mau minjem ke MUA izin dulu, jangan main ambil aja. Kadang juga kesel lihat yang kayak gitu ya. Kan kita kalau misalkan klien baik atau klien respect, kitanya juga kan pasti respect ya. Nggak mungkin kalau kita dibaikin kitanya juga kayak melunjak atau gimana. Walaupun kita sebenarnya banyak nggak enaknya kan, kita juga namanya kita ngejual jasa, jadi tetap harus baik segala macam. Jadi kayak yaudah tahan aja lah. Iya ya. Tapi pernah gak sih ada yang pas setelah itu price listnya padahal udah dikasih tahu nih, terus setelahnya dia bilang, wah ini kemahalan nih, bisa nggak di ini murah, nego lagi harga gitu? Maaf ya. Jadi aku tuh biasa ada namanya paket bundling. Jadi untuk paket bundling itu minimal makeup itu 4 packs. 4 packs itu 4 muka. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kak ada paket bundling nggak ya, atau ada diskon nggak ya, itu sering. Cuma kalau misalkan kayak, Kak ini kemahalan bisa dikurangin nggak ya, aku jarang sih dapet yang kayak gitu. Atau nggak kayak paling dia kayak, Kak maaf ya aku nggak jadi karena nggak sesuai budget. Itu juga sering kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak belak-belakan yang kayak, Kak mahal banget dikurangin boleh nggak ya, kayak gitu, alhamdulillah enggak sih, sampai sekarang belum pernah ya. Ya kalau minta paket bundling atau minta diskon itu kayak oke lah, kena. Oke.
Tapi emang kadang gitu ya, takutnya kan biasanya kan ada yang aku suka liat POV TikTok, kayak kadang suka nyes gitu ngelihat MUA lain tuh digituin. Oke, beralih lagi nih ya. Kamu pernah nggak dapet kayak dari klien-klien tuh kayak nih kak, kayak gini, kayak dia ada ngasih tahu tips-tips baru gitu buat kamu kayak oh iya gitu, ada nggak? Sejauh ini belum pernah dan nggak ada yang seperti itu. Dan oke, mungkin gini, sorry, reaksi MU ini nih yang sudah apa klien-klien yang udah pernah di make upin gitu, reaksinya gimana? Dan kamu kesan pesannya selama itu ada nggak? Jadi aku setelah selesai makeup aku selalu bilang kayak, kan nanti aku mau minta updatean makeupnya ya, tahan lama atau enggak, kalau misalnya ada saran atau masukan boleh banget. Jadi itu aku selalu dapat feedback itu dari klien aku. Jadi setiap selesai makeup, kan aku biasanya makeup pagi kan, untuk acara pagi kebanyakan. Jadi aku minta feedbacknya itu setelah acara sore atau enggak malam. Jadi kayak aku tahu lah gimana saran-sarannya, kayak dia bilang makeupnya bagus cuma di bagian hidungnya agak crack atau gimana, nah itu aku improve lagi kayak gitu sih paling. Dan aku juga bikin highlight di IG makeup aku kayak namanya apa ya, kata klien kalau nggak salah nama Iya. judul highlightnya. Nah itu banyak tuh apa review klien aku. Keren ya, maksudnya bisa. Itu udah dari berapa lama sih kamu mengalami dunia makeup ini? Untuk jadi muanya itu aku dari 2022 awal. 2021 kan aku baru mulai sekolah makeup selama 6 bulan itu, dan aku baru lulus dari sekolah makeup itu sekitar bulan April 2022 kalau nggak salah. Jadi setelah ujian tuh aku baru dapat sertifikat segala macam, aku baru berani ngambil job di luar untuk orang. Berarti aku sekitar tahun 2022 April mulai sebenarnya make upin orang udah dari lama, cuma untuk make upin bener-bener stranger tuh baru 2022 awal. Dan bicara tentang diri kamu nih, apa makeup yang favorit kamu banget, kayak ih ini cakep banget nih makeupnya dari klien gua yang ini gitu, ada nggak? Ada banget. Kayak sebenarnya nggak cuma dari klien, kayak kita kan sebagai MUA juga sering yang namanya portofolio itu kayak sengaja nyewa muse untuk kita bikin make up, kayak belajar teknik lagi kayak gitu. Itu banyak sih yang jadi favorit aku make up looknya. Apalagi kan kalau misalkan kita portofolio kan waktunya nggak terbatas ya, jadi kita kayak bisa lebih ini lagi di alisnya lebih teliti atau di eyelinernya kayak gitu, bisa lebih rapih lagi. Kalau di klien kan pasti keburu-buru, namanya jam kan, aku paling lama itu ngerjain 1,5 jam satu muka, jadi kayak nggak bisa sedetail itu kalau di klien. Tapi ada beberapa klien yang aku favoritin makeup looknya yang aku bikin, sama kebanyakan sih dari portofolio ya yang aku favorit. Oke. Apa ada nggak jenis makeup yang kamu pelajari gitu saat ini mungkin? Aku lagi mempelajari makeup Douyin, makeup yang agak-agak looksnya tuh agak-agak Korean look, cuma dia kayak lebih bibirnya lebih plumpy, matanya lebih besar, kayak gitu-gitu. Aku lagi mempelajari itu sih, kayak harus bisa deh kayaknya nih makeup kayak gini, soalnya kayak biar nggak itu doang makeupnya, kayak gitu. Aku lagi mempelajari itu. Keren. Misalnya nih ada kayak kamu dikasih kesempatan buat kerja sama dengan brand yang kayak brand makeup untuk menciptakan produk kolaborasi gitu, collab gitu. Apa jenis produk yang pengen kamu bikin, yang pengen banget gitu? Ini aku halunya aja dulu ya. Iya boleh kan, kita kan boleh lah kayak gitu kan. Aku pengen banget collab sama ada dua brand dari makeup. Jadi ada brand Muak namanya, sama brand Haku Hara. Itu aku pengen di collab sama dia. Kalau misalkan pun aku ada dikasih kesempatan sama Tuhan, aku pengen banget aku suatu saat nanti ya, semoga aku bisa collab sama dua brand itu, kayak pengen banget. Soalnya dia kayak makeupnya bagus
dia ngeluarin juga tools makeup, brush, sama beauty blender, terus ada kayak removernya juga kayak gitu tuh bagus-bagus semua. Makanya yang aku bikin amaze-nya itu dan aku pengen collab tuh itu sama 2 brand itu. Ya, untuk 2 brand tadi please collab dengan Aya ya, tolong ya. Oke. Emang enak sih kalau udah ini ya, amin, semoga terwujudkan. Amin ya Allah. Nih, oke, lanjut. Kayak misal kamu nih mau kerja sama dengan siapapun, baik orang Indonesia atau orang luar negeri, kayak siapa yang kamu pengen kerja sama? Pengen collab gitu, kayak collab YouTube gitu misal. Ih, pengen banget kalau sama Tasya Farasya. Itu pengen banget sumpah, kayak seru banget. Soalnya aku makeup sama signature makeup aku sama dia tuh kan mirip-mirip ya, kayak bold. Tasya kan juga suka makeupnya bold kan, jadi kayak pengen banget collab sama dia yang dari dalam negeri sih. Tasya Farasya, please collab. Oke. Masuk ke segmen akhir nih kita nih. Ada tips atau saran nggak yang kamu punya buat teman-teman mau ngasih buat remaja lain yang pengen jadi kamu nih, pengen ikut MUA juga mungkin? Ada? Jadi sarannya aku jangan setengah-setengah kalau misalkan pengen sesuatu tuh. Jadi kayak kalau misalkan emang kamu mau jadi MUA, silahkan, kayak tapi kamu harus mau gitu mengasah ilmu, kayak mau kayak dengerin dengerin arahan orang lain, kayak harus juga, nggak bisa loh yang kayak cuma kayak cuma di diri sendiri, kayak nyoba-nyoba di diri sendiri tuh kayak sebenarnya nggak bisa, nggak cukup kalau kayak gitu dong. Jadi kamu harus ada coachnya, ada gurunya, kayak ikut les kayak gitu tuh penting banget. Untuk sertifikat juga penting, karena untuk menarik klien, karena kan kalau misalkan klien tuh pasti ngeliatnya juga kayak udah ada sertifikatnya belum ya nih orang, kayak gitu loh. Jadi pokoknya usahain semuanya semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah. Kalau emang suka di dunia makeup, tekunin. Dan kalau emang mau jadi MUA, harus mau belajar, entah itu dari TikTok, dari YouTube, atau secara face to face sama MUA yang udah hits, yang udah jam terbangnya banyak. Itu harus mau belajar intinya, dan harus tekun. Jadi intinya untuk menjadi MUA ini harus tekun ya, dan terus mau belajar. Satu lagi, sorry, aku potong. Harus siap dana. Tuh, siap dana guys. Iya. Ingat itu. Jangan berhenti di tengah-tengah karena kurang dana ya. Duh, keren banget Aya. Tepuk tangan dong teman-teman buat semuanya. Keren banget Aya untuk hari ini. Terima kasih ya Aya sudah mau jadi narasumber kami. Oke. Terima kasih banyak Aya. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang aku ke sini. Oke. Dadah. Oke, sekian dari kami dengan Youth Action Podcast. Saya Vio dan Aya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.